paparan, Bapak? Eh, sudah siap, sudah siap. Oke, baik. Terima kasih. Baik, kepada Bapak Profesor Iswandi Imron, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, sebentar. Ya, sorry ini lagi di jalan saya kebetulan. Jadi barusan masang backgroundnya dulu nih. Eh, Sebenarnya saya udah gabung dari tadi, saya nggak tahu kenapa nama saya inisialnya jadi DA gitu ya. Apakah Ya, padahal harusnya mestinya II ya, Pak. iya, kok II. tiba-tiba jadi DA, makanya jadi mengelabui semua orang gitu kan. Iya, kami kira Baiklah, belum terima kasih. hadir. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Bu Ira yang saya hormati, mungkin masih ada nih Pak Ferry dan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, termasuk peserta bimbingan teknis pada pagi hari ini. Ya, apakah dari panitia sudah ada yang bisa menampilkan paparan yang sudah saya siapkan? Sudah ada, Bapak. Berikut Oke, paparannya. ya, ya terima kasih. Ya, jadi karena saya lagi di jalan nih, eh, mohon maaf, jadi terpaksa saya mohon bantuan dari panitia untuk bisa menampilkan paparan yang sudah saya persiapkan. Jadi judulnya sebagaimana yang tadi sudah disampaikan adalah persyaratan desain seismik komponen non-struktural bangunan gedung berdasarkan SNI 1726 tahun 2019. Apakah suara saya cukup jelas nih terdengar bagi semua yang hadir? Sangat jelas terdengar, Bapak. Oke, ya monggo next. Ya ini kira-kira outline paparan ya. Jadi nanti dimulai dengan pendahuluan, kemudian beberapa terkait dengan perencanaan seismik ya, komponen non struktural, pengangkuran, elemen arsitektural, mechanical dan electrical dan penutup. Oke, next. Ya, sebagai pendahuluan, definisi komponen non struktural adalah bagian dari suatu sistem arsitektural, electrical, mechanical yang bisa berada di dalam suatu struktur bangunan gedung ataupun bangunan non gedung ataupun juga di luar ya. Nah, yang jadi problem selama ini adalah komponen non struktural seringkali ya didesain tanpa memperhatikan pengaruh gempa ya. Padahal ketentuan SNI 1726 sejak yang tahun 2012 ya kalau nggak salah dan terakhir juga yang 2019 itu sudah mengakomodasi ya berbagai pendekatan desain untuk komponen non struktural terhadap beban gempa ya. Oke, next. Ya, ini contoh ya kinerja komponen non struktural saat gempa. Seringkali ini kita amati setiap kali ada gempa. Tadi Pak Vino katanya sempat juga datang ke Cianjur ya, ke Mamuju juga sebelumnya gitu ya. Banyak sekali kita jumpai pola-pola kegagalan komponen non struktural akibat goncangan gempa ya, sebagaimana yang terlihat di gambar ini. Jadi kalau ini plafonnya yang ambrol gitu ya. Plafonnya ambrol ya memang plafon relatif ringan ya. Jadi apa namanya dampaknya secara fisik mungkin nggak terlalu berbahaya ya karena ringan ya. Tapi problemnya adalah dampak psikologinya ya, traumatisnya ya. Terutama pada saat kondisi jatuhnya itu di saat banyak orang yang berkumpul dalam ruangan tersebut gitu kan. Next. Nah, ini contoh yang lain ya, tangga. Ini juga sering sekali ini terjadi. Ya, jadi tangga di dalam analisis model strukturnya itu kan tidak dimodelkan karena memang diharapkan bukan sebagai elemen penahan gempa gitu ya. Tapi pada kenyataan saat dibangun itu disatukan dengan komponen struktur lainnya. Padahal tangga ini membentuk pola diagonal, yang mana tentunya pola diagonal itu akan menyumbangkan kekakuan yang besar kalau dia disatukan dengan elemen struktur yang ada di sekitarnya. Akibatnya apa? Saat ada goncangan,
gaya gempa itu tertarik ya, ketarik ke lokasi-lokasi yang kaku seperti adanya tangga tadi. Akibatnya ya dinding di sekitar tangga bisa jebol, tangganya sendiri juga bisa gagal sebagaimana yang terlihat di gambar ini ya. Karena tidak mampu mengakomodasi gaya yang tertarik ke situ ya. Nah, ini banyak ya contoh-contoh kegagalan seperti ini bisa kita lihat ya pasca gempa ya di bangunan-bangunan di mana tidak konsisten antara apa yang dihitung, apa yang dimodelkan dengan apa yang dilaksanakan gitu. Oke, next. Nah, ini contoh di negara lain sebenarnya sama saja ya. Kalau kita lihat itu ada tangga yang menghubungkan masa bangunan sebelah kiri dengan sebelah kanan yang sama sekali tidak memberikan suatu akomodasi ya untuk pergerakan yang bisa berbeda ya ataupun yang relatif antara satu dengan yang lainnya. Akibatnya struktur tangganya hancur gitu ya. Apa namanya mengalami kerusakan parah. Ya. Nah, padahal tangga khususnya tangga emergensi atau tangga untuk jalur keluar itu kan justru sangat dibutuhkan ya setelah gempa atau saat gempa gitu ya karena itu adalah tempat evakuasi gitu ya jalur evakuasi. Nah kalau sampai gagal artinya orang tidak bisa dievakuasi dengan segera gitu ya. Oke, next. Nah ini contoh yang lain ini juga banyak kita jumpai dan umum gitu ya kegagalan atau kerusakan ya pada dinding ya akibat goncangan gempa ya. Kalau yang terlihat di sini ini masih dalam tanda kutip kita nyebutnya hazard radius ya. Jadi belum membahayakan ya, tapi kalau sudah sampai apa namanya roboh ya atau jatuh sebagaimana yang diperlihatkan di gambar-gambar sebelumnya, ini yang membahayakan ya tentunya ya. Yang mana ini yang perlu dipahami bersama ya bahwa saat kita bicara bahwa code kita mengatakan eh, kinerja struktur bangunan itu haruslah life safety saat terkena gempa rencana, sebenarnya itu juga berlaku untuk komponen non struktural. Jadi harusnya juga komponen non struktural itu juga menghasilkan kinerja life safety ya saat ada goncangan gempa rencana ya. Oke, next. Contoh yang lain ya, plafon terus juga apa namanya kabinet ya atau lemari besar tempat penyimpanan bahan-bahan ataupun juga dokumen gitu ya yang saat terkena goncangan ya bisa jatuh dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, tadi saya sampaikan ya bahwa sebenarnya kita sudah punya apa namanya ketentuan desain ya untuk ketahanan gempa, sistem-sistem struktur atau sistem-sistem non struktural gitu kan, atau komponen non struktural ya. Jadi dibahas dalam salah satu bab ya di dalam SNI 1726 2019. Oke, next. Izin Pak Iswandi memotong sebentar. Ini di sini nih Mhm. dari panitia ada akan share ulang PPT-nya karena ada beberapa mark yang tidak terlihat tadi. Oke, Nah, oke, sebentar. silakan Bapak. Ya, izin Pak Iswandi, mungkin sudah bisa kembali lagi di slide-nya ini sudah kami perbaiki untuk Oh, tampilannya oke, Bapak. oke, oke. Tadi sudah sampai di mana tadi? Sampai sini ya? Ya, Oke, tadi sampai ya ini ya, terminologi. oke. Sebentar, saya ganti ini juga ganti sebentar ganti apa namanya? Mengganti. Halo? Iya, halo Bapak. Udah kedengaran ya? Saya baru ganti ini, ganti apa namanya? Earphone ya? Sambungan ya. Mm. Oh iya, Nah, baik Bapak. satu hal yang seringkali menjadi problem ya saat kita merencanakan
elemen-elemen non-struktural ya, partisi, cladding, dinding, fasad ya, termasuk juga kalau ada tempelan-tempelan di atas rooftop daripada bangunan gitu ya. Jadi kalaupun ada perhitungan, jadi perhitungan percepatannya ini kurang tepat gitu ya. Jadi kadang karena ini dianggap bagian yang terpisah gitu ya, misalnya ada di atap bangunan, kemudian dianggap bahwa percepatan yang dialami oleh sistem tadi itu seakan-akan sistem itu ada di atas tanah gitu. Ini yang nggak tepat. Kalau dia ada di atas bangunan atau di lantai tertentu dari bangunan, tentunya percepatan yang dialami oleh sistem-sistem non-struktural itu lebih besar dibandingkan dengan percepatan di ground, di tanah. Karena ada tambahan atau amplifikasi percepatan karena dia berada di suatu lantai atau di suatu elevasi ya dari bangunan. Jadi semakin tinggi posisi dia, semakin besar percepatan yang dialaminya gitu ya. Jadi kalau kita lihat di gambar sebelah kanan ini, di bawah itu percepatannya relatif misalnya tergambar dengan warna hitam itu, kalau dia di atas itu percepatannya meningkat dengan sesuai dengan periode strukturnya ya, pola daripada getarnya gitu ya, tapi intinya dia akan bertambah gitu loh. Makanya di dalam pembahasan komponen non struktural nanti kita mengenal yang namanya peak component acceleration. Jadi ini adalah percepatan paling maksimum yang dialami oleh komponen non struktural, di mana nanti ini fungsi keberadaan daripada komponen non struktural tersebut, apakah ada di lantai atas atau di lantai bawah atau di lantai tengah gitu ya. Kemudian ada lagi yang namanya peak floor acceleration. Ya, ini menggambarkan percepatan di masing-masing lantai gitu ya. Yang tentunya kita ambil yang paling maksimum nantinya kan. Kemudian yang di bawah kita menyebutnya peak ground acceleration. Nah, di sinilah yang dalam tanda kutip perlu kita luruskan bersama bahwa saat bangsa komponen itu berada di suatu lantai atau suatu tingkatan, maka yang harus kita cari adalah berapa sebenarnya percepatan tambahan yang dialami oleh komponen tersebut, karena nanti itu akan mengaruhi gaya inersia yang akan termobilisir gitu. Oke, next. Nah, di dalam ketentuan ASCE 1 ya, ada 4 level kinerja dari komponen non struktural sebenarnya ya. Jadi ada yang namanya operasional, ini diharapkan bisa diberikan oleh sistem non struktural yang ada pada bangunan dan KRB 4. Ya, seperti rumah sakit, ya, sekolah gitu ya. Itu diharapkan performance atau kinerja dari komponen non struktural dalam operasional. Ya. Kemudian position retention ini diharapkan pada sistem non struktural yang berada pada bangunan dengan KRB 3. Ya. Kategori resiko bangunan 3. Jadi dia harus tetap berada di posisinya, ya, tidak boleh berubah elastisinya, ya. Kalau ada gangguan operasional, hanya butuh waktu beberapa saat untuk mengaktifkannya kembali, gitu ya, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya, ini bangunan umum ini kita bicarakan. Bangunan KRB 2, itu lab safety. Ya. Lab safety artinya tetap elevasinya harus dijaga, walaupun mungkin sudah miring ya, atau bagaimana, tapi tetap di posisinya, ya, sehingga tetap berhasil menjaga keselamatan jiwa manusia yang ada di sekitarnya gitu kan, karena kalau sampai jatuh tentunya membahayakan jiwa manusia juga. Kemudian yang level kalau terkena gempa 2.500 tahun untuk KRB 2 ya, itu hazard reduce. Jadi bagaimana kalaupun ada kolaps ataupun bagian yang runtuh itu hanya parsial ya, sehingga bisa dikatakan tingkat bahayanya pun juga tereduksi ya, jadi bukan total kolaps gitu. Harapannya seperti itu. Oke, next. Nah, ini kalau kita ambilkan dari ASCE 716 dari komentarnya ya. Kebetulan tidak kita adopt di dalam SNI 1726, tapi karena ASCE 716 ini adalah acuan ya dari SNI 1726, otomatis ya apa yang tertera di komentarnya pun juga sebenarnya secara implisit itu sudah bagian yang perlu diperhatikan di SNI 1726-nya.
Jadi di situ disebutkan bahwa untuk non-critical, non-structural component. Jadi ini yang dimaksud adalah komponen-komponen non-struktural yang biasa ya, yang bukan kritis, sehingga faktor keutamaannya itu ditetapkan sama dengan 1 ya. Maka kinerja yang diharapkan itu adalah kalau terkena gempa kecil, gempa frequent, gempa minor ya, itu minimal damage dan tidak mempengaruhi functionality dari sistem non-struktural tersebut. Kalau terkena gempa sedang atau moderate ya, beberapa kerusakan mungkin terjadi ya, dan juga may affect ya, bisa mempengaruhi functionality dari sistem tersebut ya. Kemudian saat terkena gempa rencana ya, gempa rencana perlu digarisbawahi, gempa 2/3 dari MCER ya, 2/3 dari gempa maksimum considered earthquake ya, maka bisa terjadi major damage ya, tapi significant falling hazard are avoided. Jadi kegagalan ataupun runtuhnya ataupun jatuhnya gitu ya, bahaya-bahaya yang signifikan yang bisa membahayakan jiwa manusia itu bisa dihindari ya. Otomatis dalam kondisi tersebut functionality sudah pasti sudah tidak bisa dijaga ya, hilang functionality-nya. Tapi intinya tidak membahayakan, tidak menyebabkan maksudnya bahaya terhadap jiwa manusia yang ada di sekitarnya. Ya. Nah, khusus untuk critical non-structural component, di mana IP-nya tentu saja dinaikkan menjadi 1,5 gitu ya. Sebagai contoh, sistem fire protection yang justru memang diharapkan tetap berfungsi ya saat ada bencana gempa, atau tangga akses keluar gitu ya, yang juga sama diharapkan berfungsi karena nanti menjadi akses untuk evakuasi pasca gempa gitu ya. Itu tetap diharapkan fungsional setelah terkena gempa rencana, di mana gempa rencana ini adalah 2/3 daripada MCER. Oke, next. Nah, ini juga saya ambilkan dari 716 ya, terkait dengan berbagai ekspektasi ya untuk kinerja yang lebih rinci ya terkait dengan komponen-komponen non struktural, di mana dibagi atas 3 kelompok ya. Ada safety terkait dengan keselamatan ya, properti ini terkait dengan nantinya losses gitu ya. Kemudian yang terakhir function, di mana masing-masing didefinisikan untuk IP 1,0 maupun juga IP 1,5, baik untuk frequent earthquake, design earthquake maupun juga maximum considered earthquake. Jadi frequent earthquake ini gempa biasanya 50 tahunan ya. Kemudian design earthquake itu gempa ya kalau diekvivalensikan kira-kira 500 tahunan ya, 2/3 dari MCER. Kemudian MCER-nya gempa 2.500 tahunan. Jadi di situ sudah dirinci ya harapan terkait dengan kinerja ya dari masing-masing komponen ya, baik itu fire protection, baik itu egress. Egress itu adalah akses keluar ya, termasuk tangga ya, di mana diharapkan ada komponen-komponen tertentu yang tetap fungsional lah ya, sehingga bisa tetap berfungsi pasca terjadinya gempa. Oke, next. Ya, ini hanya sedikit ini aja ya, bahwa keutamaan menjaga kinerja elemen non struktural ya bangunan saat gempa ini tentunya satu, mencegah cedera yang serius atau korban jiwa akibat keruntuhan komponen atau sistem non struktural. Dan bukan hanya korban jiwa sebenarnya ya, jadi ada juga dampak psikologis ya atau traumatis gitu ya, yang kadang juga membuat apa namanya dampak yang tidak kecil gitu ya. Karena beberapa kali juga pernah saya diminta untuk meyakinkan pegawai di suatu kantor yang mengalami traumatis akibat saat goncangan gempa pelapornya jatuh gitu ya. Karena kecenderungan mereka sudah tidak berani lagi memasuki ruang kantornya ya. Kemudian juga terkait dengan kebocoran atau pelepasan material yang berbahaya ya. Ini juga ada fungsi-fungsi dari komponen non struktural yang
tentunya harus dijaga karena dia menyimpan bahan-bahan yang berbahaya gitu ya. Mempertahankan fungsi akses jalan keluar. Nah, ini juga tadi udah berulang kali juga saya sampaikan, ini penting juga ya karena dibutuhkan nantinya untuk evakuasi, mencegah kehilangan fungsi pada fasilitas-fasilitas kritikal ya seperti fire protection dan lain sebagainya yang juga dibutuhkan saat bencana ya. Mereduksi biaya perbaikan komponen struktural bila terjadi kerusakan. Nah, ini juga hal yang sangat serius sebenarnya ya. Karena banyak sekali case di mana bangunan itu survive, mencapai kinerja yang diharapkan, kerusakannya nggak terlalu berlebihan gitu ya, sehingga masih repairable. Tapi yang problemnya adalah komponen non strukturalnya rusak parah gitu kan. Sehingga downtime itu artinya masa di mana bangunan itu nggak bisa difungsikan, itu kadang jadi cukup lama gitu ya. Pernah ada satu hotel ya di mana strukturnya masih survive, tapi plafonnya pada berjatuhan ya, dindingnya pada pecah gitu ya, kacanya juga demikian gitu ya. Membutuhkan waktu yang lama untuk repair ya, bahkan sampai 1 tahun bahkan lebih gitu kan. Nah, bisa dibayangkan ya losses yang terjadi akibat downtime yang ada tadi. Dan ini juga perlu menjadi perhatian kita semua ya. Dan kalau diurut ya, kenapa itu bisa terjadi ya salah satunya yang tadi saya sampaikan di awal ya, bahwa memang tidak pernah dilakukan perhitungan yang seksama terkait dengan menghasilkan sistem non struktural yang tahan gempa. Nah, di kita memang aspek non struktural ini masih belum cukup dalam lah ya ditangani gitu ya di banyak konstruksi sebenarnya ya. Apa namanya, terkadang ini diserahkan begitu saja pada arsitektural atau mechanical electrical, padahal mereka membutuhkan pendampingan dari kita dari struktur untuk bisa menghasilkan nantinya sistem-sistem yang bisa survive ya kalau kena goncangan gempa. Tapi yang banyak terjadi adalah apa namanya, ini berjalan masing-masing gitu ya. Arsitektural berjalan masing-masing, begitupun juga mechanical dan electrical tanpa ada koordinasi terkait dengan bentuk-bentuk strukturnya nantinya ya, baik itu angkurnya dan lain sebagainya dengan tim struktur gitu ya. Makanya banyak masalah kemudian kalau ada goncangan gempa. Ya, ini yang menurut saya ke depan ya harus kita perbaiki tata kerjanya, juga koordinasinya, sehingga aspek-aspek non struktural ini juga ke depan bisa lebih baik lagi. Kira-kira demikian. Oke, next. Ya, ini beberapa definisi ya yang tadi di atas sudah disebut ya. Kemudian yang penting juga adalah sistem non struktural terpilih yang dimerahin di bawah itu. Ya, ini adalah komponen non struktural yang bersifat penting sesuai dengan fungsi yang diperkirakan pada struktur dengan kategori risiko 4 ya, atau yang bersifat penting untuk keselamatan jiwa pada struktur-struktur yang termasuk dalam kategori risiko lainnya. Nah, komponen atau sistem non struktural tersebut harus dikenakan faktor keutamaan komponen IP sebesar 1,5 ya. Jadi nanti IP 1,5 itu bukan hanya melekat pada komponen non struktural yang merupakan bagian dari bangunan yang memiliki KRB 4, tapi juga melekat pada komponen non struktural yang sangat penting perannya di saat bencana nantinya. Seperti tadi tangga akses gitu ya. Kemudian juga fire protection system dan lain-lain lah yang memang sangat dibutuhkan saat ada bencana gempa ya. Itu pun juga faktor keutamaannya harus kita tetapkan sama dengan 1,5. Oke, next. Ya, kemudian juga ada definisi-definisi terkait dengan komponen fleksibel, komponen kaku ya. Kalau fleksibel periodenya lebih besar daripada 0,06 detik ya. Nanti ini membedakan kita dalam perhitungan, komponen kaku itu lebih kecil daripada 0,06 detik. Jadi kalau yang kaku seakan-akan nanti mengalami percepatan yang sama dengan percepatan di struktur di mana dia menempel ataupun diangkur. Oke, next. Nah, di dalam SNI kita ya, untuk bangunan-bangunan baik gedung maupun non gedung yang masuk dalam kategori desain seismik A ya, itu dibebaskan dari ketentuan desain untuk elemen non struktural yang ada pada SNI 1726 ya, karena dianggap di KDSA tersebut
risiko untuk terjadinya gempa itu kecil sekali. Ya, sehingga bisa dilepaskan dari berbagai ketentuan yang melekat pada SNI 1726 untuk elemen non-struktural. Ya. Kemudian nilai rho, faktor redundancy, ya, untuk desain komponen non-struktural itu boleh diambil sama dengan 1. Ya, jadi nggak perlu dinaikkan menjadi 1,3. Oke, next. Kemudian ada tambahan informasi yang juga penting ya terkait dengan ruang lingkup ya, di mana bila berat suatu elemen non struktural adalah lebih besar dari atau sama dengan 25% berat seismik efektif struktur. Jadi kalau elemen non struktural itu beratnya sampai mencapai 25% dari berat seismik strukturnya sendiri, struktur di mana dia ditempatkan gitu ya. Maka elemen non-struktural tersebut harus diklasifikasikan sebagai suatu struktur bangunan non-gedung dan harus didesain sesuai dengan ketentuan untuk struktur bangunan non-gedung. Ya. Jadi ini hanya berlaku bila mana berat dari komponen non-struktural tadi mencapai 25% minimum ya dibandingkan berat efektif struktur di mana dia ditempatkan ya. Jadi ini bisa misalnya kita punya bangunan biasa gitu ya, tiba-tiba ada genset yang besar gitu ya, yang beratnya mencapai 25% ya, melebihi 25% dari berat struktur di mana dia ditempatkan. Nah, di situ kita tentunya harus mendesain sistem tadi sebagai sistem bangunan non gedung ya. Nah, aspek ini sebenarnya sudah dibahas di BIMTEK sebelumnya yang juga saya isi saat membahas mengenai struktur bangunan non gedung ya. Oke, next. Nah, ini adalah kategori desain seismik dan faktor keutamaan elemen non struktural ya. Di mana dikatakan bahwa bila mana ya kategori desain seismik bangunan yang menjadi tempat komponen non struktural tersebut misalnya adalah 4 misalnya ya, maka IP juga harus diambil sebesar 1,5. Jadi dianggap faktor keutamaannya disamakan dengan faktor keutamaan bangunan di mana dia bertempat gitu ya. Nah, ini yang kadang tidak secara konsisten diterapkan ya. Jadi pernah ada satu case data center KRB-nya diambil 4, tapi komponen-komponen non strukturalnya tidak diperhitungkan untuk KRB 4. Jadi IP-nya seakan-akan diambil sama dengan 1. Padahal harusnya untuk kondisi seperti itu ya, semua komponen-komponen non struktural mestinya dihitung dengan IP 1,5 ya. Jadi sesuai levelnya dengan KRB 4 untuk bangunan di mana dia bertempat. Oke, next. Ya, ini hanya pengecualian ya untuk beberapa komponen-komponen yang mungkin tidak perlu dimasukkan ke dalam ketentuan pasal 9 ini ya. Misalnya perabot ya, kecuali lemari penyimpanan ya. Jadi kalau perabot itu bisa dikecualikan ya dari ketentuan non struktural. Tapi untuk lemari penyimpanan itu tetap harus masuk ya, karena nanti itu bisa membahayakan saat terjadi goncangan ya. Kemudian peralatan yang bersifat sementara atau yang bisa dipindahkan itu juga bisa dikecualikan, dan hal-hal lainnya mungkin bisa dilihat di bagian-bagian berikutnya ya, yang dikaitkan nantinya dengan baik faktor keutamaan komponennya maupun juga beratnya ya. Jadi untuk berat-berat yang relatif ringan itu juga bisa dikecualikan ya. Oke, next. Ini juga sama, masih penjelasan yang tadi ya, dikaitkan dengan berat yang relatif tidak terlalu besar, yang bisa dikecualikan untuk persyaratan ketentuan non-struktural. Oke, next. Oke, sekarang kita masuk ke perencanaan gempanya sendiri ya, untuk komponen non-struktural.
Jadi di salah satu pasal di SNI kita, di pasal 9.2 ya, itu dikatakan bahwa gaya seismic design horizontal, EP, ya, itu harus diterapkan pada titik berat komponen yang ditinjau, ya, dan didistribusikan sesuai dengan distribusi massa komponen. Ya, jadi tergantung nantinya apakah dia diskrit sifatnya ya. Kalau diskrit kan nanti masing-masing massa kita hitung gitu ya. Kita lihat titik beratnya, kita hitung inertia force-nya, kita hitung momen, geser dan lain sebagainya akibat daripada inertia force tadi. Yang mungkin nanti perlu diperlukan untuk ngedesain sambungan ya, angkurnya dan lain sebagainya. Nah, di mana gaya inersianya itu dihitung sesuai persamaan 85 ya. Di mana EP gaya inersia itu sama dengan 0,4 SDS sebenarnya ya. 0,4 SDS itu adalah nilai PGA. Ya, jadi nilai SDS dibagi 2,5 ya. Jadi nilai SDS dibagi 2,5 itu sebenarnya PGA. Jadi nilai PGA kita kalikan dengan AP ya. AP itu nanti amplifikasi ya. Kemudian ada WP itu berat ya, berat daripada komponen dikali 1 ditambah 2 Z per H. Nah, Z ini adalah posisi di mana komponen itu berada, H itu tinggi total bangunan. Nah, jadi bisa dibayangkan, kalau kita meletakkan suatu komponen di atap bangunan, artinya Z sama dengan H. Ya, Z sama dengan H berarti kan di atap bangunan, berarti rasio Z per H itu sama dengan 1. Ya, artinya apa? 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi ada amplifikasi sampai 3 kalinya dari percepatan di tanah yang harus kita perhitungkan untuk menghitung gaya inersia dari massa komponen terkait. Ya. Nah, di sini juga ada pembagi RP itu terkait dengan faktor modifikasi respon ya. Nanti ada tabulasinya diberikan untuk masing-masing baik itu komponen arsitektural maupun mekanikal maupun elektrikal. Kemudian ada lagi IP-nya ya. IP ini adalah faktor keutamaan tadi. Nah, jadi di persamaan ini perlu diperhatikan bahwa kita sudah memperhitungkan elevasi di mana komponen struktur itu berada lewat parameter Z ya. Jadi lewat parameter Z itu nanti kita mengamplify percepatan sesuai posisi di mana komponen struktur itu berada. Ya, sementara di sebelah kiri 0,4 SDS itu adalah nilai PGA. Ya, nilai PGA di mana SDS dibagi 2,5 kan. Itu nilai PGA atau nilai percepatan saat T sama dengan 0. Ya. Nah, nilai ini diberi batas bawah dan batas atas. Ya. Batas atasnya tidak perlu lebih besar daripada 1,65 SDS dikali IP dikali WP. Ya. Nah, kalau kita lihat di situ 1,6 SDS. SDS ini kan kira-kira 2,5 kali PGA. SDS ini 2,5 kali PGA. Artinya pembesarannya terhadap PGA itu 1,6 dikali 2,5. Ini menjadi batas atas. Jadi mendekati ya hampir berapa itu? 1,6 kali 2,5 ya hampir 4 lebih lah ya, sekitar 4 lebih. Itu pembesarannya yang maksimum batas atas. Batas bawahnya 0,3 SDS IP WP. Jadi dia nggak boleh lebih kecil dari nilai 0,3 SDS IP itu faktor keutamaan dikali dengan berat seismik dari komponen yang kita tinjau. Oke, next. Nah, ini penjelasan dari parameter tadi sudah saya sampaikan. Jadi AP itu adalah faktor amplifikasi komponen. Ini diberikan nantinya di tabel, nilainya bervariasi dari 1 sampai 2,5. IP tadi antara 1 atau 1,5 ya, tergantung pada keutamaan dari komponen yang kita tinjau ya. Kemudian nilai RP, faktor modifikasi respon juga nanti diberikan di dalam tabel 25 atau 27, tergantung untuk komponen arsitek atau mechanical electrical. Angkanya bervariasi dari 1 sampai 12. Kemudian Z, tinggi di mana komponen itu berada, ditambahkan. Ya. H adalah tinggi struktur rata-rata hingga level atap. Oke, next. Nah, ini gambarannya ya.
pembesaran yang tadi saya sampaikan ya. Jadi di ASCE 705, ASCE 716 yang tidak berubah sampai sekarang dan itu yang kita adopsi juga di dalam SNI 1726. Angka pembesaran itu adalah 1 ditambah 2 kali Z per H. Ya. Dan ini sudah dilakukan banyak kajian ya dan ternyata parameter pengali 2 tadi itu bisa bervariasi dari 1,19 sampai 2,49 yang paling besar. Jadi kita bisa lihat di dalam plot di sebelah kiri itu titik-titik dari hasil kajian yang dilakukan ya di mana kemudian parameter ASCE itu adalah yang garis putus-putus warna merah. Jadi kalau kita lihat yang ASCE yang juga kita gunakan di dalam SNI itu kira-kira memberikan nilai rata-rata ya dari pembesaran percepatan di titik di mana komponen struktur itu nantinya berada. Komponen non struktur maksud saya. Ya, dan itu cukup aman ya kalau kita bandingkan dengan angka yang terbesarnya kan warna biru itu untuk PGA di bawah 0,1 G ya. Itu sampai 2,49 yang paling gede pengalinya. Oke, next. Kemudian ada parameter lain yang juga nanti harus kita perhatikan terutama untuk mendesain sistem pengangkuran. Ya, sistem pengangkuran di mana omega sub zero ya itu bisa kita lihat di tabel 25 atau 27 untuk komponen arsitektural ataupun juga komponen mechanical dan electrical gitu ya. Di mana untuk pengangkuran ke beton dan juga ke bata atau tembok ya. Itu omega sub zero harus kita terapkan dalam menghitung nantinya kekuatan sambungan yang diperlukan ya. Kemudian faktor redundancy seperti yang tadi sudah disampaikan juga ya, itu diambil sama dengan 1. Faktor kuat lebih struktur tidak berlaku, yang kita ambil nanti adalah yang sesuai dengan komponen non struktural sesuai pasal 25 dan 27. Nah, yang perlu diperhatikan nantinya gaya FP ini ya setelah kita hitung nanti kita terapkan secara independen ya pada sekurang-kurangnya 2 arah horizontal yang ortogonal. Kemudian dikombinasikan dengan beban-beban layan yang bekerja pada komponen tersebut. Jadi artinya nggak kita kombinasikan 130 ya, tapi masing-masing kita tinjau nantinya. Arah X kita ambil gempa arah X gitu ya, digabung dengan yang lainnya. Nanti waktu kita tinjau arah Y yang ortogonal terhadap arah X, kita lakukan hal yang sama. Ya, nanti dari masing-masing kita dapat gaya geser yang nantinya menjelma menjadi momen, menjadi geser di B satu di sambungan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian untuk sistem cantilever vertikal. Misalnya dinding parapet misalnya ya. Maka gaya FP harus diasumsikan bekerja di arah horizontal sebarang. Tapi ini juga berlaku dengan catatan bahwa pergerakan dari dinding tadi memang bebas kemanapun ya. Jadi tanpa ada suatu restraint yang diterapkan pada sistem cantilever vertikal tersebut. Ya seperti bandul aja kita bicara ya. Bandul dia bebas kemanapun dia bergerak pada sudut 360 derajat. Oke, next. Kemudian kita juga diharuskan ya untuk menghitung ya pengaruh gaya gempa vertikal. Di mana pengaruh gaya gempa vertikal kita hitung sama dengan saat kita menghitung pengaruh gempa vertikal pada struktur bangunannya, diambil 0,2 dari SDS ya. Kemudian dikalikan dengan berat seismik komponen terkait. Ya. Nah, ini nanti juga plus minus ya. Jadi kadang ditambah, kadang dikurang gitu ya. Nah, saat ditambah kita tambahkan dengan pengaruh beban mati yang dikalikan dengan faktor 1,2. Saat mengurangi itu juga terhadap faktor beban mati yang 0,9. Jadi proses kombinasinya sama dengan apa yang selama ini kita terapkan untuk desain struktur bangunannya. Ya. Jadi kombinasinya sama, perbedaannya hanya tadi yang saya sampaikan. Tinjauan gempanya independen di masing-masing arah. Ya. Nah, gaya seismik vertikal
tidak perlu diperhitungkan untuk panel lantai ya dan plafon yang diletakkan tanpa tambatan. Ya, jadi kita punya plafon itu kan tanpa ditambat, itu hanya diletakkan saja pada frame yang sudah disiapkan. Nah, untuk sistem-sistem seperti ini kita nggak perlu meninjau pengaruh gempa vertikal. Ya, oke, next. Beban non seismik tentunya juga harus ditinjau. Ya, jika beban-beban non seismik pada komponen non struktural melebihi EP, maka yang tentunya berlaku adalah beban non seismik tersebut. Ya, jadi artinya mana yang terbesar tentunya itu yang menjadi dasar kita di dalam perencanaan, apakah sambungannya, apakah sistem penumpunya dan lain sebagainya. Ya, jadi beban non seismik ini misalnya angin gitu ya, atau berat sendirinya dia yang memang apa namanya jauh lebih besar dibandingkan dengan efek beban gempa vertikal misalnya ya dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, ini adalah metode alternatif juga disediakan untuk perhitungan percepatan ya untuk EP ya, di mana di sini yang dilakukan adalah menghitung percepatan yang dialami oleh komponen non struktural tersebut ya. Di mana untuk menghitung percepatan tadi ya tergantung tentunya pada posisi daripada komponen tadi. Ada 3 metode yang diizinkan sebagai metode alternatif ya. Yang pertama adalah metode analisis linear dinamik. Jadi artinya kita menggunakan apakah nantinya respon spektra ataupun juga menggunakan time history gitu ya untuk menghitung percepatan yang terjadi di lantai yang kita tinjau. Ya. Kita juga bisa menggunakan prosedur analisis riwayat waktu nonlinear. Ya, kalau kebetulan menggunakan pendekatan performance base misalnya kan, sekalian kita mendapatkan juga nanti nilai percepatan di masing-masing lantai yang kemudian bisa kita jadikan acuan untuk menghitung pengaruh inersia dari komponen-komponen non struktural yang berada di lantai-lantai tersebut. Ya, ada juga metode yang ketiga, prosedur respon spektra lantai, di mana nanti kita menurunkan respon spektra di masing-masing lantai dengan menggunakan analisis time history, ya, secara linear. Ya, nah tentu saja metode-metode ini lebih kompleks, ya, dibandingkan dengan metode pendekatan yang pertama disebutkan tadi, ya, sehingga memang agak jarang ya kemudian ini dipakai sebagai dasar untuk penentuan gaya inersia. Nah, cuman memang kalau ini kita lakukan hasilnya lebih mendekati ya dibandingkan dengan yang sebelumnya. Sebelumnya itu lebih konservatif memang bisa dikatakan ya. Nah, angkanya pun nanti kalau kita sudah dapat ya kita kalikan dengan AP, AI ini adalah percepatan yang kita peroleh dari cara tadi tiga prosedur, salah satu dari 3 prosedur yang disebutkan barusan. AI-nya, kemudian AP itu nilai amplifikasi yang kita bisa lihat dari tabel 25 atau 27, WP berat seismiknya, ya, kemudian RP faktor modifikasi respon, IP faktor keutamaan, AX adalah pembesaran torsi, ya. Nah, nilai ini nanti setelah dihitung pun juga nanti akan terkena batasan bawah dan batasan atas yang disebutkan sebelumnya. Ya, dan kemudian percepatan struktur juga nantinya dengan metode ini harus dilakukan dengan mengambil nilai R sama dengan 1 ya. Jadi nggak boleh dibagi dengan angka tertentu ya. Angka modifikasi respon untuk strukturnya. Jadi harus dihitung dengan R sama dengan 1. Makanya perhitungan ini akan membuat kita harus membuat model yang terpisah, tersendiri, yang tentunya akan lebih time consuming dan complicated ya. Makanya tadi saya sampaikan ya, kebanyakan akhirnya contoh-contoh yang bisa beredar, yang banyak beredar juga di Google, kalau kita googling ya di berbagai sumber gitu ya, itu umumnya menggunakan pendekatan yang sederhana yang pertama tadi disebutkan ya. Oke, next. Ya, ini kalau kita menggunakan analisis dinamik linear riwayat waktu, mana kita mengambil percepatan AI. Jadi percepatan AI ini adalah percepatan maksimum pada tingkat I yang diperoleh dari analisis modal.
Ya, kemudian nanti AX-nya adalah faktor amplifikasi torsi yang ditentukan dengan persamaan yang berlaku di pasal 7 ya di dalam SNI kita. Ya. Nah, kalau kita menggunakan respon riwayat waktu seismik itu setidaknya ada 7 gerakan gempa yang harus kita tinjau dan nilai AI boleh kita ambil sebagai nilai rata-rata dari percepatan maksimum yang kita dapatkan di masing-masing lantai. Ya, jika kurang dari 7, maka harus kita ambil nilai AI-nya adalah nilai AI yang terbesar. Ya. Terus batas atas dan bawah EP yang tadi udah kita bahas itu juga diberlakukan dalam ketentuan alternatif ini. Oke, next. Nah, berikutnya perpindahan relatif seismik. Ini penting ya karena perlu dicatat, ini tadi mungkin saya lupa menyebutkan juga ya, bahwa komponen-komponen non-struktural ini, terutama yang kaku-kaku, itu nggak boleh merestrain perilaku struktur kita. Ya, jadi dia nggak boleh merestrain perilaku struktur kita. Seperti tangga tadi sebagai contoh. Tangga, ya, kecuali kalau memang dia diasumsikan sebagai sistem penahan gempa. Ya, kalau itu kita lakukan boleh. Tapi nanti komponen tangga itu harus kita kali dengan omega sub zero ya untuk memperbesar gaya desainnya sehingga dia tetap aman dalam kondisi terjadi gempa. Tapi kalau dia bukan seismic resisting element, ya maka dia tidak boleh merestrain pergerakan struktur di mana dia berada. Sehingga harus diberi suatu allowance, kemampuan untuk bisa mengakomodasi gerakan relatif yang mungkin terjadi. Nah, untuk menghitung gerakan ini tadi, maka diberikanlah ya pasal ini untuk menghitung perpindahan relatif seismik yang nantinya harus kita hitung ya untuk menyediakan pola-pola sambungan, slotted join dan lain sebagainya yang akhirnya membuat sistem tadi tidak merestrain struktur di mana dia berada. Nah, ini yang kadang ya dalam tanda kutip nih ya banyak yang tidak memperhatikan aspek ini. Terutama saat ngedesain cladding, mendesain fasad gitu ya. Jadi kadang nggak diberikan suatu bentuk-bentuk sambungan yang bisa mengakomodasi pergerakan relatif ya, terutama kalau dia disambungkan pada komponen struktur dalam satu lantai tapi berbeda komponen. Ya, yang mana ada kemungkinan terjadi gerakan relatif di antara kedua komponen tersebut. Ya. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau tidak diberi suatu akomodasi untuk bergerak relatif, maka dia akan menyerap gaya. Akibatnya ya bisa sambungannya yang gagal, bisa komponen claddingnya ataupun platnya yang gagal karena tiba-tiba menyerap gaya yang tidak pernah didesain untuk ditahan. Ya. Nah, di sini DPL ya perpindahan relatif ya itu ditentukan sebagai DP ya perpindahan itu kan nanti ada persamaannya tergantung kondisinya ya. DP dikali dengan faktor keumahan yaitu IE. Oke, next. Nah, DP next. Nah, DP kita hitung ya kalau perpindahan dalam struktur, jadi dalam struktur nih bukan antar struktur ya, tapi di dalam struktur. Di mana ada dua titik sambungan pada struktur yang sama, satu pada ketinggian AX dan yang satunya lagi pada ketinggian HY. Ya, maka DP ditentukan sebagai selisih ya, deformasi atau displacement yang terjadi pada tinggi X pada bangunan A dikurang displacement pada tinggi Y pada bangunan A ya. Jadi H, X dan Y itu indeks menunjukkan ketinggiannya ya. Dia berada X, HX dan satu lagi berada di ketinggian HY. Ya, jadi selisihnya itu yang kemudian kita ambil sebagai DP. Jadi relatif movement ya. DP juga dapat juga ditentukan berdasarkan prosedur ragam dengan menggunakan perbedaan ledutan lantai yang dihitung untuk setiap ragam dan mengkombinasikannya menggunakan prosedur kombinasi ragam yang sesuai. Jadi dari hasil analisis respon spektrum kita bisa memperoleh juga nilai relatif
movement ya antara titik di lantai X dengan di bawahnya gitu misalnya ya kalau kita bicara kedua ketinggian yang berbeda ya. Jadi itu bisa dihitung dan langsung keluar yang sudah mengkombinasikan pengaruh dari ragam-ragam yang mendominasi perilaku dinamis bangunan tersebut. Nah, ada batas atasnya ya bahwa DP tidak perlu diambil lebih besar daripada angka yang persamaan 92 ya, di mana HX itu ketinggian X, HY ketinggian Y, kemudian dikalikan dengan, wah ini ketutup nih presentasi saya, oke. Delta OA ya itu adalah pada bangunan perbedaan drift antara X dan Y maksudnya, dibagi dengan ketinggian antar lantai HXX ya. Jadi HSX itu adalah ketinggian antar lantai. Jadi ini batas maksimumnya. Ya, batas maksimumnya. Oke, next. Ya, ini contoh ya. Kita punya apa? Glazing system atau kaca gitu ya. Di mana apa namanya dia berada di antara dua lantai bangunan ya, di mana tinggi antar lantai bangunannya adalah HXX gitu ya. Dan terjadi pergerakan relatif di antara kedua lantai tadi. Otomatis ya, karena akibat gempa tentunya dia tidak bekerja bersamaan ya, displacement-nya ya, pasti ada relative movement ya. Yang atas mengalami delta X gitu ya, yang bawah mengalami delta Y. Jadi ada lateral drift ya, akibat perbedaan relatif kedua lantai tadi. Nah ini otomatis nantinya harus akomodasi sistem glazing yang ada di antara kedua lantai tadi. Ya, tentunya nanti perlu dilihat ya sejauh mana dia bisa mengatasi relatif movement tadi. Ya, sehingga sistem ini tetap aman, tetap ada di tempatnya, ya tidak berubah tempat gitu ya saat terjadi goncangan gempa. Ya, nah di situ nanti peran detailing gitu ya, bagaimana kita misalnya memberikan ya, misalnya ya kadang juga dilakukan ya celah antara tepi kaca dengan tempat dudukannya gitu ya, yang bisa mengakomodasi pergerakan. Bisa juga nanti frame-nya yang bisa bermain. Jadi frame-nya itu membuat si kaca itu tetap aman gitu ya. Jadi yang bergerak itu nanti frame-nya ya, bisa king movement, bisa sloping movement, apa namanya atau sliding gitu ya. Jadi macam-macam ya, sliding, rocking ya dan lain-lain. Oke, next. Kemudian untuk dua titik, jadi ini adalah perpindahan antar struktur nih. Kalau kita bicara ada sistem pemipaan misalnya sebagai contoh gitu ya, yang disatukan antara bangunan A dan bangunan B kan. Jadi nanti ada dua titik sambungan pada struktur A dan B yang terpisah. Satu pada ketinggian HX dan yang lainnya pada ketinggian HY. Nah, DP nantinya kita hitung sebagai delta XA, ini relatif movement, bukan relatif, total movement di titik X pada bangunan A, ditambah dengan total movement di titik di ketinggian Y pada bangunan B. Ya. Dan kita jumlahkan sebagai suatu nilai absolut gitu ya. Nah, ini menjadi DP-nya. Dan DP ini nanti tidak perlu lebih besar daripada persamaan 94 ya. Jadi itu adalah HX ketinggiannya, HXX itu tinggi antar lantai, delta OA itu adalah drift di bangunan A, delta OB batas drift di bangunan B ya. Jadi ini menjadi pembatasnya. Oke, next. Nah, ini yang harus kita lihat nantinya. Jadi ada yang kita sebut dengan gerakan out of pace antara dua bangunan, di mana tadi sistem tadi kemudian menyatu ya. Jadi ada gerakan out of pace yang saling menjauh, yang sebelah kiri itu case A, ada out of pace ya yang saling mendekat, itu case B ya. Nah, ini harus kita perhatikan ini sehingga sistem non struktural tadi tetap aman. Nah, belakangan bukan banyak ya, ada beberapa tower yang berdekatan yang kemudian atapnya ingin disatukan dengan jembatan atau dengan apa namanya seperti yang di mana di Marina Bay itu kayak kayak platform gitu ya yang ada di atasnya gitu ya. Ya.
Nah, ini juga sama. Saat itu kita lakukan, mau nggak mau, ya, sistem tadi harus bisa mengakomodasi pergerakan relatif, ya, baik yang mendekat maupun yang menjauh, yang bakal terjadi pada kedua bangunan yang ada di bawahnya. Ya, saat itu berhasil kita create, ya, otomatis sistem penyatu di atas tadi bisa survive, ya, terhadap goncangan gempa. Tapi kalau nggak bisa, ya bisa jadi masalah, gitu kan? Ya, jadi belakangan tadi saya sampaikan, ya, ada beberapa memang kadang membuat jembatan yang menghubungkan dua bangunan, kadang membuat suatu penutup atap yang menggabungkan juga kedua bangunan tower, gitu ya. Ya apapun lah, ya. Jadi mau jembatan, mau penutup atap, ya. Jangan sampai sistem ini merestrain pergerakan tower yang dihubungkan. Kecuali kalau memang dari awal, baik jembatannya, jembatan penghubung maupun juga penutup atapnya, memang kita desain sebagai bagian daripada penyatu, struktur penyatu. Tapi itu kalau dilakukan itu akan nggak masuk akal. Berat sekali nanti gaya yang harus dipikul oleh sistem penghubung tadi. Ya. Tapi sekali lagi kuncinya adalah konsisten. Ya, mau kita satukan boleh, tapi nanti konsekuensinya harus kita tangani, atau kita pisahkan, tentunya juga ada konsekuensinya harus kita tangani. Yang nggak boleh itu adalah asumsinya disatukan, asumsinya dipisah, tapi pelaksananya disatukan. Itu yang nggak boleh. Itu yang bisa menyebabkan nanti bahaya, ya, saat ada goncangan gempa. Oke, next. Ya, ini hanya penjelasan poin-poin yang tadi, parameter-parameter yang tadi disebutkan, ya. Ya, di mana di situ pengaruh perpindahan relatif seismik harus diperhitungkan pada kombinasi dengan perpindahan akibat beban-beban lainnya. Ini juga jangan lupa, ya. Tentunya beban-beban yang punya probability untuk bersamaan terjadinya dengan kejadian gempa tersebut, gitu ya. Oke, next. Periode komponen ini juga nanti penting, ya, di mana bisa kita hitung sebagai 2Pi WP per KP dibagi G, ya, di mana WP itu adalah berat seismik, ya, atau komponen berat operasional, kemudian G percepatan gravitasi, KP adalah kombinasi kekakuan, ya, dari komponen pendukung dan juga aksesori yang ada, ya, di mana ini bisa kita hitung untuk KP ini sebagai rasio beban yang kita aplikasikan, beban lateral tentunya, per unit ledutan. Jadi beban itu kita aplikasikan, kita modelkan, kita aplikasikan beban, nanti dapat ledutan, beban dibagi ledutan, itulah kekakuan dari sistem tersebut. Ya. Dan ledutannya ditinjau di pusat gravitasi dari komponen. Ya. Bebannya pun juga diaplikasikan di pusat gravitasi dari komponen. Jadi nanti antara P sama delta, antara nanti yang kita aplikasikan, delta yang kita hasilkan terukur, ya, kita rasiokan, kita dapat kekakuan, dan kekakuan itu yang kita pakai untuk menghitung TP-nya. Bisa juga dari pembukaan, ya, bisa juga dengan analisis lain yang bisa di-identify lah, tanggung jawabkan, ya. Oke, next. Oke, berikutnya pengangguran. Ini waktunya udah berapa lama ini Pak Pino? Waktunya itu sampai jam 11.15 lah, Pak. Oh, 11.15 ya. Oke. Terima kasih. Ya, 30 menit lagi lumayan lah. Sebentar saya mau ambil minum dulu, ya. Materinya sangat berbobot.
Oke. Ya. Silakan Bapak. Ya, berikutnya kita bicara mengenai pengangkuran komponen non struktural ya. Nah, jadi yang paling penting di sini adalah bahwa sambungan ya antara komponen non struktural dengan elemen struktur di mana dia bertumpu itu nanti harus diperhitungkan bisa mentransfer, bisa menahan gaya inersia yang sudah kita hitung tadi. Baik nanti pengaruhnya bisa berupa geser, bisa berupa tarik, bisa berupa momen gitu ya. Itu semua kita harus hitung apakah nanti sambungannya dilas, dibaut atau pakai apa namanya pengencangan baut biasa gitu ya. Dan satu hal yang dicatat ya dari ketentuan SNI kita bahwa saat kita menghitung sambungan ini kita diharuskan mengabaikan pengaruh tahanan friksi yang dihasilkan oleh efek beban gravitasi ya. Jadi kan kalau suatu nempel di atas sesuatu yang lain kan pasti ada yang namanya koefisien friksi. Dan koefisien friksi itu kan bisa termobilisir saat ada berat. Nah, pengaruh berat ini tidak boleh kita perhitungkan ya sebagai bagian daripada sistem sambungan tersebut, terutama terhadap gempa. Ya, jadi untuk terhadap gempa, efek friksi yang termobilisir oleh adanya beban gravitasi harus kita abaikan. Ya. Nah, yang lainnya nanti tentunya desain pengangkuran dan lain sebagainya sudah pernah diberikan di dalam BIMTEK sebelumnya ya oleh Pak Vino kalau nggak salah ya. Jadi mungkin bisa dibuka-buka lagi bahan tersebut ya. Nggak perlu saya ulang di sini. Oke, next. Ya ini yang tadi baru saya sampaikan ya, gaya pada tambatan harus ditentukan berdasarkan gaya dan perpindahan elemen yang diberikan tadi dalam pembahasan sebelumnya ya. Kecuali ya bahwa RP nantinya faktor modifikasi respon tidak boleh diambil melebihi 6. Jadi untuk sambungan RP tidak boleh diambil 6. Satu, yang kedua juga untuk sambungan seperti yang tadi saya sampaikan untuk sistem angkur harus diterapkan terutama pada beton dan pada tembokan ya, pada bata ya. Jadi harus diperbesar dengan faktor overstrength ya. Jadi itu wajib kita terapkan. Oke, next. Nah, terkait dengan angkur, ya ini hanya mengulang apa yang disampaikan sedikit ya oleh Pak Vino sebelumnya ya. Jadi ada angkur pada beton kita bisa mengacu pada SNI 2847. Angkur pada bata sayangnya kita belum punya ketentuannya sehingga selalu kita mengacu pada ketentuan TMS 402 ya. Di mana apa namanya angkur tersebut nantinya harus didesain sedemikian rupa sehingga kekuatannya ditentukan oleh kekuatan tarik atau geser dari elemen baja yang ductile. Kemudian angkur pasca instalasi ya, post installed ya pada beton dan bata tadi sudah disampaikan nantinya harus diterapkan dengan faktor overstrength ya. Dan kita di sini bisa mengacu pada ACI 355.2. Oke, next. Ya ini yang lainnya ada baut dengan pengencang mesin. Lanjut lagi, ini mungkin bisa kita lewat saja. Lanjut lagi. Halo, Pak Pino. Iya Pak, sedang Apa ini lagi dia? di mungkin panitia bisa next. Kenapa? Ada apa? Ngeheng. Oke, Nah, klip sudah Bapak, friksi. sudah bisa. Ya, klip friksi ini juga harus hati-hati ya, karena kita berlandaskan pada friksi untuk perilakunya ya. Jadi kalaupun digunakan ya, itu harus dengan sistem di mana ada backup mekanismenya, misalnya dengan memasang strapping seperti yang pada gambar ini. Jadi ada strapping yang memegang tambahan ke arah sisi terjauh dari misalnya flange dari IWF, di mana sistem klip ini kita terapkan. Ya, jadi nggak bisa dia eksentrik satu sisi saja, ya, apalagi menahan gempa itu relatif sangat berbahaya. Sehingga kalaupun tetap kita terapkan, maka harus dibantu dengan striping ataupun
bentuk-bentuk penguatan lainnya, misalnya dengan lock nut dan lain sebagainya. Oke, next. Ya, salah satu bahayanya juga karena seringkali untuk jangka panjang ya, itu terjadi efek pengendoran ya dari baut ya, sehingga mau nggak mau memang mesti ada satu backup mekanismenya, termasuk juga penggunaan lock nut sebagai upaya untuk supaya tidak mudah longgar ya bautnya ya. Oke, berikutnya kita masuk ke elemen arsitektural ya. Nah, di sini mungkin karena waktu juga nggak terlalu banyak ya, kita akan bahas beberapa yang penting saja ya. Yang pertama, bahwa elemen arsitektural ya termasuk tambatannya nanti harus memenuhi persyaratan pada lingkup arsitektural ini ya yang ada pada SNI 1726 ya. Kemudian nanti diberikan tabel 25 di mana nanti ada koefisien-koefisien yang kita butuhkan ya, termasuk nilai RP, omega gitu ya, yang kita butuhkan untuk perhitungan komponen arsitektural tersebut ya. Nah, ada pengecualian ya, yaitu untuk elemen yang didukung dengan rantai atau digantung pada struktur, itu tidak perlu memenuhi persyaratan gaya dan perpindahan relatif seismik selama elemen tersebut memenuhi kriteria yang ada di sini. Ada 3 biji di situ ya. Yang pertama, beban desainnya kita kalikan 1,4 ya, dari beban operasional bekerja ke bawah. Kemudian juga simultan dengan beban horizontal yang juga sama dengan 1,4 kali berat operasionalnya. Ya. Kemudian pengaruh interaksi seismik harus kita perhitungkan, termasuk tadi kan percepatannya dan lain sebagainya ya. Karena itu nanti diperlukan untuk menghitung berat tadi, pengaruh berat ya. Pengaruh beban horizontal, sorry. Kemudian sambungan ke struktur harus diperbolehkan ya rentang gerakan 360 derajat pada bidang horizontal. Ya, jadi artinya dia bebas tanpa ada restraint sama sekali dari sistem yang ada di sekitarnya. Ya, jadi selama itu terpenuhi, maka persyaratan untuk komponen arsitektural tidak perlu dipenuhi. Ya, oke, next. Semua elemen arsitektural serta pendukung dan tanda tambatannya harus didesain terhadap gaya seismik yang sebelumnya sudah kita bahas. Kemudian elemen arsitektural yang dapat menimbulkan bahaya terhadap keselamatan jiwa harus didesain untuk mengakomodasi ketentuan perpindahan relatif seismik sesuai ketentuan yang tadi sudah kita bahas. Nah, ini yang tadi saya garis bawahi, ya. Yang dapat menimbulkan bahaya itu apa? Yang berat-berat tentunya, yang berat kaku gitu ya. Nah, ini harus didesain untuk bisa mengakomodasi ketentuan perpindahan relatif seismik. Ya. Jangan sampai dinding precast yang kita gunakan sebagai cladding, sebagai fasad, saat gempa jatuh ke bawah gitu kan. Ya, membahayakan orang yang sedang lewat di bawah di sekitar gedung tentunya ya. Elemen arsitektural harus didesain dengan mempertimbangkan lendutan vertikal akibat rotasi join pada elemen struktur cantilever ya. Jadi pada saat dia ditempelkan pada elemen struktur cantilever, tentunya akan ada rotasi yang terjadi pada elemen cantilever tersebut ya. Nah, otomatis nanti elemen arsitektural harus bisa mengakomodasi lendutan vertikal tersebut ya yang terjadi pada komponen cantilever. Seringkali ya kita punya cladding ataupun juga punya fasad itu nempelnya pada bagian cantilever ya, baik pada balok maupun juga pada plat ya. Nah, otomatis itu harus juga mempertimbangkan terjadinya nanti vertical deflection ya pada komponen yang menjadi penumpunya ya. Oke, next. Ini adalah tabel ya, yang tadi yang tabel 25 yang memberikan nilai-nilai AP, AP itu amplifikasi ya. Kemudian RP, faktor modifikasi respon, dan juga omega sub zero, faktor overstrength ya. Untuk komponen-komponen arsitektural seperti dinding non struktural interior dan partisi, elemen cantilever, elemen cantilever yang tidak terikat ke rangka struktural di bawah pusat masanya, yang terikat ke rangka struktural di atas pusat masanya, misalnya seperti parapet, ya, cerobong dan lain sebagainya. Elemen dinding non struktural eksterior itu seperti cladding, ya, fasad gitu ya. Kemudian lain-lain lah, ada langit-langit juga di situ ya.
atau plafon ya, filling kabinet ya, dan lain sebagainya ya. Nah, ini hal-hal atau parameter-parameter yang harus nanti kita terapkan secara konsisten saat kita mendesain bentuk-bentuk pengikatan, pengangkuran ya, termasuk pada filling kabinet. Jadi filling kabinet itu tentunya nanti harus dipegang ataupun disangkutkan gitu ya, atau diangkurkan ya ke bagian struktural yang ada, agar saat ada goncangan dia nggak jatuh ke bawah gitu ya, nggak terguling gitu ya. Banyak kasus tadi contoh juga di depan ya, di mana filling kabinet itu jatuh gitu ya saat terjadi gempa. Nah, di kita yang seperti ini rasanya belum ada yang menerapkan secara konsisten ya. Filling-filling kabinet yang sudah diberi suatu sistem angkur ke sistem struktur yang ada di belakangnya gitu ya, untuk menjaga supaya saat ada goncangan gempa tidak sampai jatuh gitu ya, terguling ya. Oke, next. Oke, ini yang pertama kita akan lihat elemen eksterior dinding non struktural ya, atau tadi cladding, atau juga kita sebut sebagai fasad ya. Jadi panel atau dinding eksterior ini ya nantinya harus didesain untuk mengakomodasi perpindahan relatif akibat seismik yang tadi sudah kita definisikan. Tentu saja juga dia harus didesain untuk mengakomodasi pergerakan yang disebabkan oleh perubahan suhu. Ya. Nah, elemen seperti ini nanti harus didukung dengan sambungan positif, ya, angkur atau sejenisnya, ya, dan sambungan mekanik seperti fastener, ya, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan, ya. Dan tentunya nanti ada sistem-sistem sambungan yang bisa mengakomodasi pergerakan, ya, sehingga keberadaan cladding ataupun juga fasad ini tidak merestrain gerakan strukturnya, ya, gerakan struktur di mana dia bertempat, ya. Jadi nanti ada yang kita kenal dengan sambungan slotted, ya, sambungan-sambungan yang bisa membuat sistem ini rocking gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, next. Ya, ini sambungan yang mengakomodasi ya pada sistem dinding luar tadi ya, yang mengakomodasi simpangan antar tingkat dengan mekanisme lentur dari batang berulir. Ini diizinkan ya. Tapi harus memenuhi persamaan L per D, ya. L itu adalah panjang bersih dari batang, ya, dengan nuts ataupun plat berulir yang digunakan, yang nantinya tentunya dia punya mekanisme lenturan di situ ya. Dibagi D, dia diameter batangnya, dibagi dengan DPL, perpindahan relatif akibat seismik yang harus diakomodasi, ya. Dan ini harus ductile sifatnya, jangan sampai nanti patah dia saat mengakomodasi pergerakan tadi. Karena kita rely pada batang lewat mekanisme lentur. Ya, jadi bukan dowel ini. Kalau dowel itu geser banget ya, tapi lentur, sehingga dia harus punya L yang cukup panjang untuk bisa nantinya berperilaku cukup ductile gitu ya. Tapi kalau dia terlalu pendek, malah perilaku dowelnya yang bekerja. Nah, kalau perilaku dowel bisa jadi masalah ya, karena bisa fail secara brittle. Dan di sini ada syaratnya ya. Kalaupun kita gunakan ya L per D dibagi DPL itu harus lebih besar sama dengan 0,24 per milimeter. Ya. Oke, next. Nah, ini contoh ya, dua mekanisme ya yang bisa kita manfaatkan untuk mengakomodasi story drift pada cladding. Ya. Ini yang dalam tanda kutip di kita mungkin belum banyak yang menerapkan ya, tapi kalau di luar ya sudah banyak tentunya ya, seperti di US ya, karena pola-pola sistem seperti ini kan banyak dikembangkan pada akhirnya di US ya, khususnya di FEMA, di NIHRB gitu ya, dan dokumen-dokumen lainnya yang khusus membahas mengenai ketahanan komponen non struktural terhadap gempa ya. Jadi yang pertama adalah mekanisme rocking ya. Jadi mekanisme rocking ini saat terjadi pergerakan relatif antara lantai di atas dan di bawahnya ya, karena ada story drift gitu ya, maka dia bisa bermain ya di mana panel ini bergerak seperti badan kaku
Ya, jadi panel bergerak seperti badan kaku dan dia rocking, ya. Rocking tapi tetap aman karena tetap ada 4 slotted joint atau slotted bolt gitu ya yang ditanam yang menjaga stabilitasnya si panel tadi, ya. Jadi dia hanya bergeser di area slotted joint-nya, ya. Sementara panelnya diharapkan tetap bergerak seperti badan kaku gitu loh. Nah, tapi tentu saja akomodasi yang harus diberikan, yang harus bisa diberikan oleh si panel tadi dengan sistem sambungannya harus bisa betul-betul mengakomodasi pergerakan relatif antar lantai, ya, yang sudah tentunya dikalikan dengan faktor pembesaran displacement. Jadi nggak boleh kita menghitung nilai displacement-nya atau nilai drift-nya berdasarkan kondisi yang sudah dibagi R yang besar tanpa dikalikan lagi dengan faktor CD. Ya, jadi artinya harus kita kembalikan levelnya ke level seakan-akan elastik, ya, dikalikan dengan faktor CD, ya, sehingga kita mendapatkan gambaran relatif movement yang lebih realistik, ya. Jadi kalau terjadi plastifikasi, terjadi kondisi inelastis, itu sudah terperhitungkan di dalam perhitungan story drift tadi. Metode kedua adalah sliding, ya. Sliding itu kalau kita lihat itu di sebelah atas itu ada slotted joint yang cukup panjang gitu ya, yang nantinya membuat sistem ini bisa bergeser gitu loh, mengikuti drift yang terjadi antara lantai di atas dan di bawahnya, ya. Dengan cara begini sama, kehadiran panel tidak memberikan tambahan kekakuan pada struktur bangunan, sehingga dia juga tidak akan menyerap gaya saat seismik, dia bergerak seperti badan kaku saja, ya. Oke, next. Kemudian kaca. Nah, ini juga kaca sama ya. Jadi kaca ini harus didesain atau dipasang untuk mengakomodasi kebutuhan perpindahan relatif tanpa mengalami pecah ataupun dislodgement. Dislodgement artinya lepas, ya. Bergeser boleh, ini mungkin bahasa di code-nya salah itu, bukan bergeser maksudnya, tapi lepas dia, ya. Nah, jangan sampai lepas. Kalau lepas ya tadi kan bisa membahayakan, ya. Oke, next. Itu beberapa standar referensi yang bisa kita jadikan acuan ya. Sebelumnya tadi nggak saya sebut, tapi bisa dibaca ya. Kemudian lentur transversal atau lentur keluar bidang atau deformasi dari komponen atau sistem yang terkena gaya, ya, pada kaca ini tentunya, itu tidak boleh melebihi kapasitas defleksi dari komponen atau sistem. Jadi artinya kaca ini juga nantinya, ya, sesuai dengan demand deformasi lateral yang mungkin terjadi pada bangunan kita, itu harus memiliki spesifikasi yang sesuai, bahwa dia bisa mengakomodasi lentur transversal atau lentur keluar bidang, ya, yang mungkin terjadi, ya. Di mana ini harus dibuktikan tentunya ya, bisa dari spesifikasi karena memang vendornya juga sudah melakukan kajian sehingga dia bisa dengan positif mengatakan bahwa ini mampu mengakomodasi gerakan transversal sampai sekian mili misalnya sebagai contoh. Oke, next. Nah, berikutnya adalah plafon tergantung, ya, atau suspended ceiling. Di mana dimaksud di sini adalah termasuk panelnya, termasuk juga sistem-sistem penumpunya, ya. Di mana nantinya untuk kasus seperti ini kita juga sama ya, harus menghitung dampak daripada gempa, ya. Di mana kalau dampak dari gempa nantinya biasanya kita memberikan yang namanya celah ya antara plafon dengan sistem penumpunya terhadap dinding yang ada di sebelahnya, ya. Atau kalaupun dinding itu kita manfaatkan sebagai penumpu juga, ya, maka ada gap yang juga disediakan untuk mengakomodasi pergerakan yang mungkin terjadi saat gempa, ya, pada si sistem plafon tergantung tersebut, gitu ya. Nah, di dalam upaya menghitung itu kan kita perlu menghitung EP-nya juga sama ya, gaya inersia ya. Gaya inersia itu nanti kumpulan dari massa yang diberikan oleh plafonnya plus sistem penumpunya yang nanti kita kenakan pada sistem plafon yang tergantung gitu ya. Sejauh mana pergerakan yang terjadi akibat kalau terjadi percepatan akibat gempa gitu. Oke, next.
Ya, ini bahasanya kalau di code kita ubin akustik atau panel plafon terbaring ya. Jadi yang dimaksud itu sebenarnya ubin akustik atau panel plafon yang diletakkan tanpa tambatan. Itu sebenarnya bahasa yang paling tepatnya ya. Jadi dia hanya diletakkan tanpa tambatan. Diletakkan pada mana? Pada apa? Pada sistem penumpunya ya. Frame-frame yang sudah kita buat menggunakan siku ataupun kanal ya, ataupun juga profil lainnya ya. Oke, next. Ya, ini beberapa gambaran ya sistem-sistem yang bisa kita jumpai di ASTM ya untuk sistem panel plafon yang diletakkan tanpa tambatan ya. Jadi ada frame-framenya, nanti ada penggantung ya. Next, ini kita lewat aja, ini beberapa contoh. Dan yang paling akhir mungkin yang paling relevan kita lihat nantinya ya. Oke, next, ini juga dari ASTM diambilkan. Ya, ini sistem yang lain lagi. Ya. Nah, ini yang sudah mulai memperhitungkan suatu pola-pola penggantung diagonal untuk membatasi ya gerakan yang terjadi pada si pelapon tadi. Karena kalau gerakannya terlalu bebas karena dia gantungannya vertikal semua, kemudian celah kita tidak cukup memadai dengan dinding di kiri kanannya, maka yang terjadi kemudian dia akan mengalami compression dan akibatnya biasanya sampai jatuh ya panelnya ataupun juga sistemnya sampai lepas ya karena mengalami efek compression. Nah, untuk membatasi itu kita bisa memasang pola-pola diagonal ya. Ini yang juga belakangan banyak diterapkan di bangunan-bangunan tahan gempa di US misalnya sebagai contoh. Oke, next. Ya, ini detail-detailnya mungkin bisa dibaca nantinya. Oke, next. Ini juga sama. Oke, next. Nah, ini tipe yang belakangan direkomendasikan di dalam NIHERB dan juga di dalam PEMA gitu ya. Ya, di mana selain kita memasang hanger-hanger vertikal tadi, di beberapa lokasi kita menempatkan pola-pola diagonal yang kemudian dibantu juga dengan compression strut. Ya, jadi untuk mengimbangi gaya tarik yang terjadi pada batang-batang diagonal tadi, dipasang juga vertical strut ya untuk menahan compression nantinya ya, yang bisa dibuat dari profil ukuran tertentu gitu ya. Nah, dengan cara begini nantinya pergerakan plafon itu relatif bisa lebih terjaga ya saat ada goncangan ya. Idealnya kan kalau dia bisa bergerak bersama dengan diafragmanya itu akan lebih baik ya. Sehingga dia bisa survive ya. Nah, memang yang sering jadi masalah plafon ini adalah kalau dia berada di bawah area yang tanpa sama sekali diafragma ya. Kalau ada diafragma kaku ya relatif ya detail yang tadi pakai hanger vertikal segala macam itu kadang sudah cukup memadai ya karena adanya diafragma kaku membuat pergerakan relatif ya dinding-dinding yang saling berhadapan itu tidak terlalu berlebihan ya karena kekakuan diafragma tadi. Tapi saat kita memiliki plafon yang berada di atas atap misalnya ya atap yang tidak ada sama sekali diafragma horizontal ya hanya rangka atap biasa gitu ya. Apalagi kalau kita pakai atap ringan, ini juga banyak ya. Belakangan diterapkan ya atap ringan, steel frame gitu ya, light steel frame maksudnya. Maka flexibility ya, bidang-bidang yang saling berhadapan itu jadi besar sekali. Sehingga pergerakan yang kemungkinan terjadi yang namanya out of pace, saling mendekat atau saling menjauh itu jadi potensinya besar sekali untuk terjadi. Dan justru di sistem seperti itu kita lihat kalau habis gempa ya, plafon ini nggak bisa bertahan ya, karena dia berada pada suatu area di mana tidak ada sama sekali diafragma kaku yang membatasi pergerakan relatif antara elemen-elemen yang berseberangan ya. Nah, di situ memang kita harus lebih waspada dalam mendesain sistem penggantung untuk plafon tadi agar dia bisa survive terhadap goncangan gempa. Next. Ya, ini beberapa ketentuan ya yang ada di SNI kita. Misalnya kalau untuk sistem penumpunya ya, sebaiknya menggunakan lebar profil siku atau kanal pendukung yang ada di perimeter itu tidak boleh kurang dari 50 mm ya dan lain sebagainya ya. Jadi
banyak sekali ketentuan-ketentuan yang sifatnya preskriptif yang harus kita penuhi. Nah, yang penting itu yang B ini. Ya, yang B ini bahwa untuk area plafon yang melebihi 232 meter persegi, ya, maka kita harus memberikan yang namanya dilatasi atau pemisahan. Ya, nah pemisahan ini bisa kita membuat memang terpisah, nanti dikasih yang namanya sealant atau sejenisnya, ya, yang bisa mengakomodasi pergerakan relatif antara komponen yang terpisah tadi, ya, atau kita pasang yang namanya partisi. Ya, dinding partisi kalau memang kebetulan dia berada ataupun memang ada fungsi-fungsi partisi yang memang mau kita introduce di situ. Ya, jadi partisinya kita tembuskan sampai atas sehingga plafon tadi menjadi terbagi dua, yang tadinya luas sekali menjadi maksimum luasnya masing-masing hanya 232 meter persegi, ya. Nah, di masing-masing pemutusan tadi tentu saja tetap ya kita perlu mengakomodasi celah gap ya, dengan memasang sealant atau sejenisnya gitu ya, untuk membuat sistem ini bisa mengakomodasi gerakan relatif yang mungkin terjadi saat terkena goncangan gempa. Oke, next. Lantai akses atau raised access floor, ini juga perlu kita desain ya, seringkali kan ada tambahan akses raised floor gitu ya di bangunan-bangunan ya untuk mengejar elevasi kadang ya, untuk mencapai elevasi tertentu. Nah, ini tentu saja sama ya, kita harus desain pengaruh inersianya, dari inersia itu nanti menjadi sistem sambungannya ya, termasuk nanti kalau ada beban-beban tambahan yang bekerja di atasnya ya, ini harus kita jaga dari stabilitas saat terkena goncangan gempa ya. Oke, next. Partisi dan kaca ya, ini mungkin lanjutan dari yang tadi ya. Oke, next. Oke, next. Oh, ini delta fallout ya, ini juga penting ya. Jadi kaca yang melingkupi dinding, etalasi atau partisi ya. Jadi kalau kita punya partisi kan kadang dikasih kaca, terutama kalau kita bicara partisi di perimeter atau di eksterior gitu ya. Dikasih kaca. Ya, maka kaca yang melingkupi dinding, etalase atau partisi harus memenuhi standar perpindahan relatif berdasarkan persamaan delta fallout. Jadi delta fallout itu adalah perpindahan relatif akibat beban seismik ya, di mana saat itu terjadi kaca bisa lepas. Fallout ya. Nah, delta fallout ini menjadi pembatas. Jadi dia harus lebih besar daripada 1,25 dikali DPL. DPL itu tadi relatif moment ya, perpindahan relatif akibat beban seismik yang harus diakomodasi oleh komponen struktur partisi ataupun juga kaca yang ada di antara dua lantai misalnya. Ya, dikali 1,2 5 angka keamanan. Ya. Kadang dikalikan juga dengan IE sebagai faktor keutamaan. Nah, jadi fallout sebagai pembatas nantinya harus lebih besar daripada angka displacement relatif yang mungkin terjadi yang sudah diperbesar dengan angka 1,25 tersebut. Ya. Oke, next. Ini terkait dengan kalau kita ingin memberikan gap atau celah ya yang cukup antara tepi kaca dengan bingkai ya, sehingga kontak fisik itu nggak terjadi. Jadi waktu ada drift ada movement yang masih bisa diakomodasi oleh celah yang disediakan. Nah, kalau kita melakukan itu maka kita harus menghitung declear itu harus lebih besar daripada 1,25 DPL. Ya, di mana declear itu nanti kita hitung sebagai superposisi atau penjumlahan lah ya dari berbagai celah ya, gap pada kedua sisi antara tepi kaca dan bingkai ya, baik pada arah vertikal maupun juga arah horizontal ya. Jadi kalau C1 itu arah vertikal, C2-nya arah horizontal, itu kita hitung, kita dapatkan declear. Nah, declear ini harus lebih besar daripada demand. Jadi declear ini kapasiti yang kita siapkan nantinya, demand-nya adalah 1,25 dikali DPL. Kira-kira begitu. Ya, next. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan juga ya, ada batasan drift ya, akibat seismik yang harus diakomodasi oleh komponen kaca ya, supaya tidak terjadi fallout ya, sebagaimana yang tadi disampaikan gitu ya. Nah, biasanya ini diberikan next
tentunya angka-angka keamanan dari pihak vendor, ya, yang mana vendor itu nanti melakukan tes biasanya ya, tes pada rangkaian seperti yang tergambar di sini, diberi nanti relative movement, sejauh mana kaca itu bisa tetap stay in its place gitu ya, tanpa fall out sama sekali. Ini nanti menjadi besaran yang tentunya membentuk spesifikasi daripada kaca tersebut. Kira bukan kaca, sistem kaca maksud saya, termasuk celah gap yang disiapkan tadi. Oke, next. Nah, ini yang penting juga ya, tangga darurat ya, dan juga rem. Karena ini dua hal yang selalu gitu ya, apa namanya, disatukan pada bangunan seringkali, tapi kadang analisisnya dipisahkan gitu loh. Ya. Nah, padahal kalau disatukan ya, maka boleh disatukan. Tapi ketentuannya kalau berdasarkan code kita, dia harus didesain termasuk komponen yang menjadi nantinya apa namanya, pemegang ataupun juga pentransfer gaya, itu didesain dengan faktor overstrength. Ya, sehingga nanti komponen tangga kita bisa survive kalau kena gempa walaupun dia disatukan karena dia sudah mempunyai kekuatan lebih ya, dikalikan overstrength dari struktur. Ya, jadi bisa dijaga tetap elastik walaupun dia disatukan. Tapi konsekuensinya dalam pemodelan pun juga harus disatukan dalam model etap kita ataupun model sub ataupun model pakai program lainnya, itu disatukan dan gayanya dikalikan dengan overstrength. Sehingga dia bisa survive, bisa tetap elastik saat gempa. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua ya, dia bisa bermain, dipisah, bisa mengakomodasi pergerakan relatif antara lantai atas dan lantai bawah. Jadi ada yang namanya sambungan sliding yang kita siapkan gitu ya, yang membuat sistem ini bisa bergerak ya, relatif ya, saat atasnya bergerak relatif terhadap bagian bawah. Ya. Nah, ini juga dalam tanda kutip belum banyak diterapkan sistem seperti ini. Saya pernah lihat satu bangunan di salah satu tempat di Sumatera ya, di mana tangga dasarnya itu dilepas. Jadi hanya dicor tapi dipisahkan dengan plastik gitu ya. Waktu ada gempa ya dia bermain, bergeser dia. Nah, ini bagus nih. Praktis yang bagus nih, best practice ini. Jadi tangga ini di atasnya disatukan ke bagian apa, balok-balok bangunan di lantai atasnya. Kemudian di bawah dia menyentuh ground atau tanah, dia dicor langsung di atas tanah dengan hanya dipisahkan oleh pelapis apa namanya, plastik gitu ya. Jadi ada pelebaran tumpuan hanya untuk menyebarkan gaya vertikal, tapi saat kena gaya horizontal dia bisa bergerak gitu ya, bisa bergeser relatif ya. Nah, yang seperti ini saat ada gempa survive ya. Dan memang waktu pas ada gempa saya lihat sistem ini ternyata survive ya. Tangganya masih utuh ya, tidak mengalami kerusakan dan lain-lain. Oke, next. Oke, next kita lihat aja detailnya seperti apa yang saya maksud tadi ya. Nah, ini ya. Jadi ini adalah gambaran apa namanya, sistem tangga ya, yang kalaupun dipisah, ini dipisah ini sudah, tapi gapnya itu nggak memadai untuk bisa mengakomodasi gerakan relatif antar lantai yang mungkin terjadi gitu loh. Akibatnya waktu ada gempa ke arah kiri gitu ya, misalnya ya, gap tadi nempel, terjadi efek compression ya pada sistem tangga tersebut. Mungkin terjadi inelastisitas pada tangga akibatnya. Sehingga waktu gaya gempa berbalik arah, lepas dia. Karena tangga kita menjadi memendek akibat efek compression yang terjadi sebelumnya. Ya. Dan kalau lepas ya membahayakan tentunya kan. Nah, jadi penting sekali kita menyediakan detail kalaupun dipisah misalnya sebagai contoh ya. Pertama seatingnya, ya dudukannya itu harus cukup memadai. Kita harus memperhitungkan dudukan yang bisa mengakomodasi pergerakan relatif yang sifatnya itu yang elastik tentu saja ya. Kalaupun dibagi R sudah kita kalikan lagi dengan faktor CD. Ya, diperbesar dengan faktor CD. Jadi betul-betul kita mendapatkan pergerakan maksimum saat elemen-elemen struktur yang ada itu mengalami plastifikasi. Ya. Nah, hal-hal seperti ini yang tadi saya sampaikan ya, kadang nggak kita perhatikan secara detail
dalam desain untuk tangga. Ya, di bagian upper kita juga bisa melakukan detailing-detailing khusus gitu ya, di mana tangga itu bisa bermain. Tapi kalau kita sudah lepaskan di bawah, di atas megang boleh, nggak ada masalah. Karena yang di bawah sudah lepas kan. Jadi di atas tetap megang, tetap integral sistemnya, ya. Sehingga kalau ada gempa, dia bergerak, yang atas ini ngikutin bersama-sama dengan balok penumpunya, yang bawah bermain. Terjadi pergerakan relatif, gitu kira-kira. Ya, kita lihat detail yang berikutnya. Coba punten, next. Nah, ini juga sama. Kalau kita lihat ya, ini malah bagian atas yang bisa bermain ya. Dengan konsep dia bisa slotted ya. Jadi boltnya itu bisa bergeser ya untuk mengakomodasi pergerakan relatif ya, pergerakan relatif antara lantai atas dan di bawahnya. Oke. Contoh yang lain ini saya ambilkan dari FEMA ya. Ini juga ya, ini tuh untuk tangga kayu ya. Juga sama, pakai slotted hole gitu ya, yang cukup panjang untuk mengakomodasi pergerakan relatif ya antara lantai atas dan lantai di bawahnya. Dan kalau kita lihat di atas dia disatukan ya, disatukan, tapi di bawah dia bisa bermain ya. Di atas walaupun disatukan juga sifatnya seperti sendi ya, hanya satu baut ya, jadi masih bisa mengakomodasi rotasi walaupun tidak berlebihan ya, tapi bisa mengakomodasi rotasi. Kemudian yang bawah bisa mengakomodasi translasi. Nah, bentuk-bentuk join seperti ini yang memang kita harapkan bisa kita terapkan ya pada desain tangga ya, baik untuk yang kayu, baja maupun juga bahkan beton ya. Bagaimana sistemnya nanti bisa kita buat ya, kalau beton mungkin kita bisa pakai sistem dowel gitu ya. Dowel yang artinya nanti diberi suatu lubang yang dia bisa bermain gitu ya. Ya, lubang yang lebih besar maksudnya daripada diameter dowelnya gitu kan. Sehingga akomodasi gerak bisa terjadi gitu loh. Tapi dengan adanya dowel juga dia masih bisa terpegang ya untuk menahan beban-beban lainnya gitu kan. Oke, next. Oke, untuk elemen mechanical dan electrical mungkin kita lihat yang penting-penting aja. Next, next. Mungkin yang penting itu. Ini adalah tabelnya ya. Tabelnya nanti sama seperti tadi. Ini memberikan nilai AP, RP, omega sub zero untuk berbagai komponen mechanical electrical ya, termasuk HP ACR, AC, condenser, coolers dan lain sebagainya ya. Turbin, pompa, kompresor itu semua diberikan di dalam tabel ini. Oke, next. Ya. Ini juga untuk tangki ya, untuk elevator ya, eskalator ya. Nah, ini yang sering kita hadapi ini kan elevator, lift dan eskalator gitu ya. Nah, ini komponen-komponen yang juga tentunya harus kita perhitungkan ya, baik nantinya gaya inersianya maupun nanti sistem sambungannya ke sistem struktur kita. Jangan sampai sama konsepnya dengan yang sebelumnya. Dia merestrain gerakan struktur kita gitu loh. Itu yang nggak boleh. Oke, next. Sistem distribusi, pemipaan ya dan lain sebagainya, saluran udara ya, itu juga diberikan nilai R dan juga nilai AP dan juga nilai overstrength ya. Oke, next. Ya, ini juga untuk pipa air kotor ya, ban berjalan untuk manufaktur dan proses ya. Ban berjalan itu conveyor ya, belt conveyor ya. Oke, next. Oke, next. Kita lewat, kita mau lihat yang fokus yang sering kita hadapi. Salah satunya mungkin yang lift atau eskalator ya, atau tangga berjalan. Oke, next. Ya, ini komponen electrical. Oke, next. Terus, ya ini sebenarnya saya ambilkan langsung dari SNI kita ya. Ya, poin-poinnya semua disebutkan sesuai dengan yang ada di SNI. Oke, next. Sistem saluran, duct system. Oke, next. Lanjut.
jalur utilitas, jalur service. Nah, ini dia ya. Ini persyaratan desain lift dan tangga jalan. Ya. Nah, kalau di ASME ya itu lebih banyak bicara mengenai safety code-nya ya untuk elevator dan juga eskalator ya. Untuk gaya seismiknya tentunya harus memenuhi pasal yang ada di SNI kita ini. Ya, di mana sama seperti sebelumnya ya, kita harus menghitung yang namanya inertia forces sesuai dengan berat daripada komponen apakah itu tangga jalan ataukah itu liftnya gitu ya, yang mana nanti diperlukan untuk mendesain sistem sambungannya ya. Jadi kalau kita bicara yang tergantung ini kan menjadi pertanyaan seringkali, apakah untuk yang tergantung seperti ini apa namanya, kita tidak perlu memperhatikan ketentuan yang tadi disebutkan di awal gitu ya. Ya, beda ya karena ini dia tidak bebas ya karena dia relatif terkungkung dalam, kalau kita bicara lift ya. Dia terkungkung di dalam apa namanya, rumah liftnya gitu ya. Ya, sehingga mau nggak mau ya kita harus hitungan efek berbagai beban yang mungkin terjadi termasuk gempa.